Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebelumnya salam sehat. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita siapkan bacaan Alkitab kita pada malam hari ini, yaitu dari Injil Matius. Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Jika jemaat sudah mendapatkannya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, lalu kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, bahkan di sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah keluarga, kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti akan firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mau berkati ibadah keluarga ini Tuhan, dari awal tadi, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, jauh dari sempurna, ampuni kesalahan kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jemaat, pasti jemaat sudah pernah nonton film ya, film yang menyeramkan memang ya, karena ini termasuk film horor. Judulnya itu The Exorcism of Emily Rose. Nah, kalau jemaat pernah menonton film ini, adalah film tentang seorang gadis yang bernama Emily Rose yang kemasukan atau kerasukan setan. Seperti itu. Tetapi sebenarnya film ini diadaptasi dari sebuah kisah nyata yang terjadi di negara Jerman di sekitar tahun 70-an, tepatnya 1978. Berkisah tentang seorang gadis bernama Anneliese Michel. Anneliese Michel ini adalah anak kedua dari orang tua yang bernama Joseph Michel dan ibunya Anne Michel. Nah, Bapak Ibu kalau sudah pernah membaca atau sudah pernah menonton film ini atau kisah ini, pasti sudah tahu ya bagaimana seorang gadis ini ya, kalau di kisah nyatanya itu gadis ini bernama Anneliese, itu kemasukan atau kerasukan setan. Sebegitu menderitanya dia. Sebenarnya Anneliese ini mempunyai sakit epilepsi, tetapi ketika dia mulai beranjak dewasa, penyakit ini seringkali datangnya itu tiba-tiba dan mulai mengalami keanehan-keanehan. Misalkan seperti tiba-tiba saja Anneliese itu sangat anti dengan simbol-simbol agama. Gitu ya. Kemudian Anneliese mengeluarkan suara-suara yang sebenarnya bukan suara dia, sepertinya terdengar bukan suara dia. Dan kemudian juga Anneliese
melakukan hal-hal aneh gitu ya. Entah kekuatan dari mana tubuhnya itu bisa terbang, atau tubuhnya itu bisa terantuk ke dinding, ke kiri, ke kanan, seperti kayak ada seseorang yang membenturkan tubuhnya gitu ya, sehingga tubuhnya itu mengalami lebam-lebam. Nah, hal ini akhirnya membuat keluarganya itu merasa aneh. Ibunya, Anne Michelle itu kemudian berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Pertama-tama dia bawa anak ini ke dokter. Ke dokter pun, ke rumah sakit, dia tidak berhasil. Kemudian dia bawa ke ahli jiwa, dia bawa ke psikiater, dia bawa ke ahli-ahli lainnya. Itu usaha seorang ibu untuk menolong si anaknya ini, Annelies. Kemudian pada akhirnya si ibu kemudian meminta tolong kepada 2 orang pastor. Mereka beragama Katolik ya. Kemudian mereka bertemu dengan 2 orang pastor dan kemudian meminta tolong kepada pastor tersebut untuk menolong mereka, terlebih menolong Annelies di dalam kerasukan setan. Karena mereka percaya dengan sikap-sikap yang dikeluarkan Annelies ini, Annelies adalah kemasukan setan atau kerasukan setan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada akhirnya Annelies kemudian ditolong oleh 2 pastor ini, tetapi pertolongan itu tidak membuahkan hasil. Karena kemudian mereka, pastor ini mengadakan pengusiran setan gitu ya, cara-cara mengusir setan kepada Annelies yang cara pengusirannya itu kadang tidak masuk akal dan tidak menolong juga untuk Annelies, karena Annelies semakin ditolong oleh kedua pastor ini, malah dia semakin memberontak, malah dia semakin lebih parah, bahkan dia udah gak mau makan, gak mau minum. Seperti yang kita tonton di film Exorcism of Emily Rose, maka pada akhirnya, cerita akhirnya adalah Annelies kemudian, atau Emily kemudian akhirnya harus mati. Dan secara medis dia mati bukan karena kerasukan, tapi karena dia kekurangan cairan tubuh dan dia kekurangan gizi. Itu secara medis. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita membayangkan ya ketika jemaat kemudian bisa menonton film itu ya, atau besok menonton sama keluarga boleh ya, bisa dicari filmnya. Kita bayangkan bagaimana seorang anak, seorang gadis itu kerasukan setan dengan luar biasa. Itu menurut mereka pada saat itu ya. Kerasukan setan yang membuat tubuhnya itu akhirnya semakin melemah dan semakin menderita. Bagaimana tidak seorang ibu melihat anaknya menderita seperti itu? Tentu dia akan mencari-cari pertolongan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak akan membalas film ini lebih lanjut. Tetapi kisah ini sama dengan bacaan Alkitab kita pada malam hari ini, tentang perjuangan seorang ibu yang meminta tolong kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan tersebut. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam bacaan Alkitab yang tadi kita sudah baca, di sana kita melihat perjalanan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Di dalam perjalanannya itu, Tuhan Yesus sampai tiba di daerah Sidon dan Tirus. Nah, di daerah sana itu jemaat tidak jarang gitu ya, bukan tidak ada, tapi jarang sekali ada orang-orang Yahudi atau bangsa Israel. Jadi di sana itu tempat berkumpulnya semua bangsa ada di situ, ada di daerah tersebut. Jadi tidak semua orang Yahudi atau tidak semua bangsa Israel. Nah, dalam perjalanannya tersebut bersama dengan murid-muridnya, tiba-tiba saja gitu ya, mereka dikejutkan dengan seorang perempuan dari Kanaan yang mengejar-ngejar mereka. Ya, jadi si perempuan Kanaan ini, mungkin Tuhan Yesus pada saat itu sedang berjalan ya, dia dari kejauhan gitu ya, berteriak-teriak minta tolong pada Tuhan, Tuhan tolong, atau mungkin Tuhan tunggu, Tuhan tolong gitu ya. Tuhan tolong. Ketika di ayatnya yang ke-21 dia bilang, kasihnilah aku Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan. Jadi si perempuan Kanaan ini meminta tolong kepada Tuhan. Begitu. Nah, di sini saya berpikir ya, kok si perempuan Kanaan ini kok tahu ya kalau si Tuhan Yesus ini anak Daud dan dapat menyembuhkan. Nah, pasti nih jemaat ya, pada saat itu Tuhan Yesus tuh ngetop banget.
Tuhan Yesus itu namanya termasyur karena dia sudah melakukan perjalanan pelayanan dan sering membuat mujizat di sebelumnya. Mungkin karena sepak terjang Tuhan Yesus, maka berita itu tersiar kemana-mana, bahkan ke kuping perempuan Kanaan ini. Sehingga ketika dia tahu nih Tuhan Yesus datang ke daerah tersebut, dia mungkin berusaha mencari, kemudian dia bertemu, lalu kemudian dia mengejar Tuhan, berteriak-teriak untuk meminta tolong, untuk mengasihi dia, untuk menolong dia, menyembuhkan anaknya yang kerasukan. Nah, saat itu berarti ya Tuhan Yesus tuh viral, bahasa sekarang viral. Itu ya berarti Tuhan Yesus sudah namanya sudah cukup diketahui oleh orang-orang gitu ya, sehingga mereka ingin sekali mengejar Yesus, ingin sekali bertemu dengan Tuhan untuk meminta kesembuhan bagi saudara-saudaranya yang sedang sakit, termasuk perempuan Kanaan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini adalah iman tanpa batas. Tadi kita sudah ketahui bagaimana si perempuan Kanaan ini mengejar-ngejar Tuhan, tetapi apa sih reaksi Tuhan ketika si perempuan ini kemudian mengejar-ngejar Tuhan, berteriak-teriak dari kejauhan ya supaya Tuhan Yesus dengar gitu ya. Apa reaksi Tuhan? Tuhan sepertinya ya kalau di bacaan Alkitab ini nggak peduli gitu ya. Apalagi ketika muridnya ya berkata kepada Tuhan Yesus gitu ya, suruhlah ia pergi, ia mengikut kita dengan berteriak-teriak begitu. Murid-muridnya mengatakan kepada Tuhan. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya di sini Tuhan Yesus mau menegaskan kepada murid-muridnya bahwa dia datang hanya untuk bangsa Israel. Dia datang hanya untuk orang-orang atau domba-domba yang hilang, yang berdosa dari bangsa Israel. Nah mungkin ya jemaat, waktu muridnya itu bilang kepada Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus jawab seperti itu, mungkin si perempuan ini mendengar juga ya jawaban, karena kan dia berlarian gitu ya, mencoba mendekat kepada Tuhan. Mungkin jawaban Tuhan Yesus itu terdengar juga oleh si perempuan Kanaan ini. Gitu ya jawaban itu. Dan mungkin di sini ya saya bilang Tuhan tuh bukan nggak peduli gitu ya dengan perempuan ini, tetapi mungkin Tuhan sengaja gitu ya menjawab pertanyaan ini untuk membuat si perempuan atau menguji ya, atau membuat si perempuan Kanaan ini jadi takut gitu untuk minta tolong, jadi segan untuk minta tolong kepada Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan bilang saya datang hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Ya, karena si perempuan ini bukan orang Israel, dia perempuan Kanaan. Mungkin Tuhan sengaja bicara seperti itu agar terdengar si perempuan ini, dan si perempuan ini akhirnya menjauh dan tidak mau minta tolong kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Di ayat berikutnya kita lihat perempuan itu bukannya menjauh, tapi dia malah mendekat pada Tuhan. Dia mendekat kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, bahkan menyembah. Saya sih mikir-mikir ya, kalau saat itu mungkin ya si perempuan itu ya sudah berlarian, dia mendekat pada Tuhan, kemudian dia dengar jawaban Tuhan menjawab murid-muridnya ya, dia tidak merasa tersinggung, dia tidak takut, dia malah semakin mendekat, langsung menyembah Tuhan. Mungkin kalau kata-kata zaman sekarang nyusruk gitu ya, atau nih gitu ya, langsung ke Tuhan, atau mungkin megang kaki, megang jubah gitu, langsung mau mendekatkan ke Tuhan, bahkan dia menyembah mungkin ya, dia menyembah, menjatuhkan dirinya di hadapan Tuhan untuk meminta tolong, untuk penuh berbelas kasih, minta belas kasihan kepada Tuhan untuk menolong dia ya. Dia bilang tolong Tuhan, tolong gitu ya. Tapi apa jawaban Yesus kepada si perempuan ini yang sudah minta tolong? Tuhan Yesus tahu nggak, tetap stay cool, tetap cuek, tetap sepertinya nggak peduli gitu ya si perempuan ini minta tolong. Lagi-lagi jawaban Tuhan apa? Itu di ayat yang ke-26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata anjing ada di sana. Rasa-rasanya sepertinya kok Tuhan kayaknya kasar ya bahasanya gitu ya. Tapi perlu kita ketahui ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada zaman itu orang Yahudi
ya, menajiskan binatang anjing dan babi. Itu tidak boleh dikonsumsi oleh orang-orang Yahudi atau bangsa Israel. Ya, jadi buat mereka itu anjing, babi itu binatang haram, binatang najis, gitu ya. Sehingga kalau mereka pada saat itu kan orang-orang Yahudi kan sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, gitu ya. Jadi orang yang bukan orang Yahudi, yang bukan orang Israel itu dianggap kafir, dan seringkali mereka mengidentikannya dengan anjing atau babi yang haram, ya, yang najis itu. Jadi pada saat itu anjing dan babi itu sungguh diharamkan, ya, dinajiskan pada saat itu. Kalau sekarang kan enggak, malah dimakan, ya. Ada babi rica, ya, ada babi kecap, ya, ada B2 istilahnya. Itu malah dimakan. Sekarang, ya, enggak haram lagi. Ya. Malah anjing dikonsumsi. Itu saya protes berat loh. Ya, tolong jangan konsumsi anjing. Itu binatang yang paling baik menurut saya. Jadi stop tuh yang namanya mengkonsumsi daging anjing. Nanti di khotbah berikutnya aja kita ngomongin soal anjing. Mari kita teruskan lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi tadi, ya, Tuhan Yesus bilang, ya, saya ulangi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya, enggak patut nih saya mau nolong kamu, gitu ya. Saya tidak patut memberikan kamu roti yang seharusnya buat anak-anak saya, buat bangsa Israel, buat bangsa Yahudi. Rasanya enggak patut untuk kamu. Seperti itu. Jawaban seperti itu, kalau mungkin kita dengerin, waduh, kita mungkin udah down, ya, dibegitukan orang. Mungkin aja kita langsung, mau minta tolong aja susah, gitu ya. Atau mungkin kita langsung, udahlah, nggak mau minta tolong, udah dikasarin kayak gitu, saya pergi aja, mendingan menjauh lah, seperti itu, ya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita lihat bagaimana si perempuan Kanaan ini tidak sedikit pun merasa direndahkan, tidak sedikit pun merasa dikecewakan atau merasa dihina dengan jawaban itu. Lagi-lagi saya berpikir, mungkin Tuhan bukannya nggak peduli, mungkin juga Tuhan bukannya ingin merendahkan si perempuan ini, mungkin Tuhan tidak ingin mengecewakan si perempuan ini, tetapi dalam kalimat itu Tuhan mungkin ingin menegaskan kepada dia, gitu ya, atau menguji si iman si perempuan ini. Apakah dengan kata-kata yang Tuhan Yesus katakan itu si perempuan ini makin mundur, atau dia akhirnya kecewa nangis pulang, gitu ya, atau kemudian si perempuan ini akhirnya jadi marah? Mungkin itu juga kata-kata itu Tuhan Yesus berikan kepada si perempuan ini untuk menguji perempuan ini. Tetapi kita lihat perempuan itu sama sekali tidak merasa tersinggung, tidak merasa dikecewakan, tidak merasa direndahkan. Bahkan dia semakin ingin minta tolong kepada Tuhan. Dan perempuan ini cukup pintar. Perempuan Kanaan ini cukup pintar. Dia jawab kata-kata Tuhan. Apa yang dia jawab? Di ayat yang berikutnya, perempuan itu berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Artinya, si perempuan ini mengakui, "Ya benar Tuhan, saya ini bukan orang Yahudi, saya ini hanya orang Kanaan." Gitu ya. Saya mungkin di mata Tuhan bukan orang yang harus ditolong. Gitu ya. Tetapi saya ikut kok makan remahan, ya, makan remahan yang jatuh dari meja tuan sampai ke bawah. Jemaat yang dikasih Tuhan, itu remahan, udah remahan roti, ya, sisa berarti, ya, bukan sisa lagi remahan. Kalau sisa masih ada sepotong. Ini remahannya, gitu ya. Itu jatuh ke bawah atau tidak ke lantai, kemudian dia mau memakannya. Artinya di sini jawaban si perempuan Kanaan ini, dia betul-betul minta pertolongan dan dia bahkan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Untuk sebuah pertolongan yang dia yakini bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Dia mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Sebegitu iman dia
Dia percaya bahwa Tuhan, walaupun dia bukan orang Yahudi, itu ya, walaupun dia dianggap orang kafir, tapi dia yakin Tuhan mau tolong dia. Apa kata Yesus kepada si perempuan itu di ayatnya yang ke-28? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki. Maka seketika itu anaknya sembuh. Luar biasa. Iman seorang perempuan yang bukan berasal dari bangsa Israel, dia hanya perempuan Kanaan biasa yang dianggap kafir, yang dianggap najis oleh bangsa Israel. Dia mendapatkan, dia dengan usahanya ya menyembah Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan, ya jauh-jauh gitu lari-lari nyamperin Tuhan, teriak-teriak gitu ya minta tolong sama Tuhan. Kemudian disindir sama Tuhan, dia tetap datang, dia tetap mendekat, dia menyembah Tuhan. Dan kemudian Tuhan tetap menolak, tapi dia tidak takut, bahkan dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan demi sebuah kesembuhan anaknya. Lalu Tuhan melihat imannya. Lalu Tuhan menyembuhkan anaknya. Di sini kita lihat dari perkataan Tuhan bahwa Tuhan Yesus tidak datang hanya untuk bangsa Israel. Di sini Tuhan menegaskan, Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus datang untuk semua orang yang mau percaya dan menyembah kepada Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebegitu luar biasanya cerita kita tentang perempuan Kanaan pada malam hari ini. Lalu apa yang mau kita ambil dari cerita ini tuh tentang si perempuan Kanaan yang punya iman yang luar biasa? Apa yang mau kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin ya, semua orang pasti pernah merasakan rasa kopi. Setidaknya, walaupun dia tidak pernah merasakan, dia tahu bahwa rasa kopi itu pahit. Begitu juga hidup. Kehidupan kita kadang ada kepahitan-kepahitan di dalamnya. Kadang ada masalah, kadang ada hal-hal pergumulan yang datang dalam kehidupan kita. Sebelum pandemi aja, udah banyak masalah kita. Sekarang ditambah pandemi. Ya, tahun lalu, tahun 2020 itu kita masuk dalam masa pandemi ya. Di negara-negara lain mungkin cuma 6 bulan 8 bulan ya, di negara Indonesia bulan depan udah ulang tahun tuh si corona. Jadi jangan ucapin selamat ulang tahun ya, nanti dia betah tinggal di Indonesia. Didoakan dia jangan ulang tahun. Ya, karena bulan depan tuh bulan Februari corona atau COVID-19 pandemi ini mulai masuk ke dalam Indonesia. Jadi jangan dikasih selamat ulang tahun buat si corona. Diusir jauh-jauh. Nah, di masa pandemi ini, hal-hal yang dulu masalah, yang dulu tidak masalah, sekarang jadi masalah. Kita langsung berubah nih pola hidup kita, gitu ya. Pola hidup kita tuh berubah, ya. Kalau dulu kalau di Indonesia ya ada pepatahnya, bersatu kita teguh, bercerai kita, betul ya? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kalau sekarang itu ya, kalau kita rame-rame malah jadi runtuh, gitu ya. Karena apa? Nggak boleh rame-rame sekarang. Nah, kalau dulu kemana-mana kita harus memberikan senyum kepada orang. Sekarang kemana-mana kita harus pakai masker, takut kena. Nah, kalau ngomongin pandemi ya, kayaknya basi gitu ya, udah setahun ini udah lewat. Hidup kita berubah, semua pola berubah. Tetapi yang amat sangat menjadi masalah buat kita adalah apa? Soal ekonomi. Saya yakin ya, untuk soal ekonomi ini sangat imbas banget dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Yang tadinya orang bekerja baik-baik, tiba-tiba perusahaannya tutup, kemudian pegawainya harus nganggur ya. Yang tadinya gajinya sekian belas juta, tiba-tiba harus dipotong karena pemasukan sudah tidak sama lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal itu kita rasakan setiap hari. Pasti kita semua kena imbasnya, termasuk saya, kena imbasnya.
Jadi Bapak Ibu, kita tuh mengalami kepahitan, mengalami masalah seperti rasa kopi tadi, pahit gitu ya. Tetapi ya, walaupun kita mengalami pahit, kalau kita minum kopi nih, terus kita kasih gula di dalamnya, kan jadi pahit-pahit manis ya, kayak saya. Ups, salah ya. Jadi kalau kita minum kopi, kita kasih gula, maka yang pahit itu jadi ada manis-manisnya, walaupun masih terasa pahit. Mau kita kasih krim misalkan, tambah enak, walaupun masih ada rasa pahit. Mau kita kasih susu, juga tambah enak, gitu ya. Tapi tetap aja ya, pahit-pahitnya masih kerasa tuh. Namanya juga kopi, dasarnya emang udah pahit, gitu. Tetapi ketika kita ngerasain kopi yang sudah dicampur dengan gula, mungkin krim, mungkin apa ya, sekarang tuh macem-macem ya. Sekarang macem-macem kopi itu ya. Ketika kita merasakan kopi yang pahit itu dikasih macam-macam itu tadi ya, dikasih pemanis, kita merasa bahwa hidup kita meskipun pahit, tapi ada manis-manisnya, ada rasa-rasa enaknya, gitu ya. Terutama bagi anak-anak Tuhan. Walaupun dalam kepahitan kita, di dalam masalah yang kita hadapi, begitu, ya, kita lihat, kalau kita tetap memasukkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, tentu kehidupan kita walaupun pahit, tapi ada rasanya, ya, ada rasa syukurnya, gitu ya, ada rasa terima kasihnya, ada rasa kasih di dalamnya. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita tuh sama Tuhan tuh harus kayak magnet, saling menarik, saling mendekat, nempel. Tuhan tuh harus nempel dalam kehidupan kita, ya. Jadi Tuhan itu, kita masukkan Tuhan itu bukan hanya sekedar ya udah gitu ya. Tuhan Yesus gue tahu nih, saya tahu nih Tuhan Yesus itu siapa. Saya tahu Tuhan Yesus penolong. Ya udah begitu aja, gitu ya. Kita flat, nggak mau deket, nggak baca firman-Nya juga, gitu ya. Seperti orang-orang yang maaf ya, orang timur tuh kan seneng tuh ya, pakai kalung salib gede-gede ya, itu salib, rantai gede gitu ya. Tapi begitu lewat kuburan takut. Nah sama aja kayak begitu, kita memasukkan Tuhan gitu ya, tetapi mau ada masalah tetap aja takut. Karena apa? Kita nggak mau nempel, kita nggak mau menjalin hubungan dengan Tuhan. Tuhan sekedarnya aja ada dalam hidup kita. Tuhan menjadi biasa aja. Nah tidak seperti itu. Makanya kita belajar nih malam ini dari iman si perempuan Kanaan tadi. Ya, dia bukan siapa-siapa, dia bukan bangsa Israel. Dia bukan orang pilihan untuk ditolong, untuk diberikan keselamatan. Tetapi dia berani mendatangi Tuhan. Dia memohon dengan keimanannya. Itu adalah suatu contoh yang baik buat kita. Karena apa? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman di dalamnya itu ada ketaatan, ada keyakinan, ada pengharapan, dan kerendahan hati. Maka dengan iman yang sebegitunya, ketika kita lakukan iman itu seperti itu dan kita bawa Tuhan Yesus untuk mengimani dia ada dalam kehidupan kita, maka jangan khawatir, jangan takut, pandemi lewat. Ya, gak punya duit, gak usah dipikirin, pasti Tuhan kasih. Apa kata Tuhan Yesus di Matius 7, di ayatnya yang ke-7? Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan udah janji kok, kalau kita mau benar-benar hidup dalam Tuhan, kalau kita mau benar-benar memasukkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka apa yang kita minta, apa yang kita ketok, apa yang kita cari, kita dikasih oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Karena Tuhan menolong setiap orang itu berbeda, enggak sama. Ya, kalau Tuhan ngasih 100.000 ke saya, belum tentu Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan dikasih 100.000 sama Tuhan. Mungkin cuma 10.000 atau bisa jutaan. Tuhan menolong orang itu berbeda, nggak sama. Jadi jangan ngiri kalau lagi saya minta begini ya sama tuh si A tuh juga mintanya sama Tuhan. Tapi kok Tuhan kasih dia sekian, kasih saya cuma sekian. Karena itulah Tuhan tahu kebutuhan kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut melewati masa pandemi ini.
Yakin, pandemi lewat. Mau ada pun pandemi ya, diizinkan Tuhan kita masih berjalan dengan pandemi. Gak usah takut, kita jalani aja hidup kita. Sesuai dengan firman Tuhan. Seperti iman si perempuan Kanaan tadi. Kita mengimani, ya, di dalam keimanan kita kepada Tuhan, kita tak perlu khawatir apa-apa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup memang gak mudah, tetapi Tuhan Yesus selalu ada beserta kita. Artinya jemaat, mari kita nikmati kehidupan kita dengan keteguhan iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, tetap berpegang kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa menolong kita. Karena Tuhan Yesus adalah yang termanis buat hidup kita.